Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yuwika Ayun Tias, NIM 19051204009 dari Prodi S1 Teknik Informatika kelas 2019A. Terima kasih teman-teman yang udah sempetin lihat video ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang FTP server dan mail server. Kita mulai yang pertama yaitu FTP server. Tujuan dari video ini yang pertama yaitu untuk memahami fungsi FTP server dengan cara kerjanya. Yang kedua, mengenal perintah terkait FTP server. Yang ketiga, mensimulasikan FTP server dengan Cisco Packet Tracer. Ini ada dasar teori dan pengertiannya tentang FTP. Yang pertama, FTP atau File Transfer Protocol adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau download atau mengirim file ke server atau upload. FTP saat ini digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Di sini ada fungsi FTP, server dan kegunaan FTP. Ada beberapa fungsi FTP yang saat ini banyak digunakan seperti untuk mengunggah halaman website ke internet melalui web hosting. Fungsi lain seperti memperbarui revisi dari program yang dilakukan oleh aplikasi FTP developer. Lengkapnya berikut adalah fungsi dari FTP yang saat ini ada. Yang pertama ada melakukan upload ke halaman website, yang kedua menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik, lalu yang ketiga ada mengirim file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk ditampilkan di dalam email. Yang keempat ada mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server. Dan yang terakhir, mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Di sini ada cara kerja FTP. Yang pertama yaitu FTP bekerja mengendalikan autentikasi standar yang meminta pengguna komputer memasukkan username dan password untuk bila mengakses data terhadap dalam komputer dan diperlukan dari akses FTP untuk perintah yang kamu lakukan. Password dan username itulah yang menjadi kunci aksesmu untuk mengakses data di dalamnya. Di sini ada aplikasi FTP client, ada FileZilla FTP, WinSCP, ada GFTP. Di sini ada perintah dasar FTP bisa dilihat yaitu ada FTP atau alamat FTP server. Ada dir untuk mengupload file dari PC client ke server. Yang ketiga ada put nama file untuk mendownload file. Yang terakhir ada get nama file atau keluar dari koneksi FTP server. Nah, kita langsung masuk ke skenario. Ini skenario 1. Di dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan file server yang dapat diakses oleh PC client. Skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari simulasi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu simulasi subnetting, routing dynamic, RIP, dan jaringan DHCP di atas jaringan wireless dengan skema sebagai berikut. Ini ya skemanya. Sama dengan praktikum web server, hanya saja kita sekarang fokus pada FTP server. Nah, kita lanjut ke kedua, yaitu ada langkah percobaan. Langkah percobaan yang pertama yaitu buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan pada PC1, PC4, laptop, dan smartphone. Dapat tersambung dengan file server 434343.2. Nah, kita langsung masuk ke Cisco Packet Tracer-nya. Nah, kita di sini masuk ke PC1, klik PC1, masuk ke CMD, lakukan ping ping 434343.2. Kita tunggu.
Nah, sudah ke reply, berarti sudah tersambung ke file server ya untuk PC satunya. Terus kita lanjut ke PC 4, kita klik PC 4, desktop, lalu ke CMD, lakukan juga ping 434343.2. Nah, juga sudah tersambung. Lalu ke laptop, kita klik laptop, desktop, CMD, lakukan juga 434343.2. Untuk laptop juga sudah tersambung. Lalu lanjut ke smartphone, desktop, lakukan 4343, ping 434343.2. Nah, ini juga sudah tersambung ke file servernya ya. Lalu kita lanjut masuk ke perintah kedua, yaitu nyalakan service FTP di komputer FTP server, kemudian buat user sama dengan coba, password sama dengan coba dengan akses full seperti tampilan berikut. Nah, seperti ini ya, service-nya di-on-kan, lalu ada coba sebagai username, password juga coba. Nah, kita masuk ke Cisco, klik FTP, lalu ke service, masuk ke FTP. Nah, ini sudah on, username coba, password coba, udah ya, lalu di save. Masuk lagi ke percobaan untuk langkah ketiga. Pada PC1 kita buat sebuah file dengan nama pesan pc1.txt dengan isi sebagai berikut. Ini pesan dari PC1. Nah, kita PC1, terus masuk ke text editor, lalu isi pesan dari PC1. Ini isi pesan dari PC1, file save, simpan pesan PC1.txt. Nah, sudah. Kita masuk lagi. Selanjutnya itu kita cek bahwa file tersebut sudah tersimpan di PC1 dengan menjalankan perintah dir pada command prompt. Nah, kita masuk ini PC1 command prompt, lalu dir. Nah, pesan PC1 sudah masuk ya, ini di sini. Lalu tahap berikutnya, buat koneksi ke FTP server 434343.2 dengan memasukkan username dan password yang telah kita buat sebelumnya, lalu upload di file pesan pc1.txt ke server menggunakan perintah put pesan. Kita coba ya. Kita ini ke PC1, lalu command prompt, kita ketik FTP 434343.2, kita enter, username coba,
password coba. Kita coba lagi ya. Kok nggak bisa diketik. TP 43 coba. Kita coba lagi 43.2. Ini Cisco-nya error ya. Untuk passwordnya tidak bisa dimasukkan. Kita coba lagi. TP 43.2. Ini untuk username-nya udah masuk. Nah, ini login sudah kena. Lalu lakukan put pesan pc1.txt. Kita coba lagi put pesan pc1.txt. Kenapa nggak bisa? Kita cek ke text editor file. Ini harusnya sudah ada ya. Kenapa nggak bisa dibuka? Kita coba lagi put pesan pc1.txt. Nah, kita lanjut aja ke tahap berikutnya, yaitu setelah terupload pada laptop, kita buat koneksi seperti langkah pada poin 5, lalu kita coba download pesan PC1 yang sudah terupload ke laptop kita. Nah, kita coba download ya. Tadi karena nggak masuk, tapi mungkin ini sudah masuk ya. Kita coba dir dulu ya. Ini karena uploadnya belum bisa, kita coba lagi untuk FTP 43.2. Maaf. Kita coba put lagi. Put pesan pc1.txt. Kenapa? Kita coba di sini email, file editor.
kita save. Kita coba aja. Wait ya. Kita coba FTP lagi. 43.2 coba kena get pesan pc1.txt. Nah, ini karena tadi belum ke upload jadi tidak kena, karena mungkin Cisco-nya ini punya saya error. Jadi itu seharusnya nanti itu akan muncul dari habis put itu, nanti di dir nanti ada akan tulisannya pesan PC1, lalu nanti setelah di get nanti akan muncul. Nah, kita lanjutin aja langkah selanjutnya, yaitu yang terakhir, file sudah terdownload laptop kita dengan aplikasi text editor. Nah, kita buka pada laptop ya, mungkin di laptop ini ada, dicoba aja laptop, lalu di file editor. Untuk file editornya ini file editor, pilih open pesan tuh. Nah, ini karena tadi belum terkirim jadi di sini tidak ada. Mungkin sekian dari saya untuk penjelasannya FTP server. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Kita lanjut saja langsung ke mail server. Kita masuk ke mail server. Nah, di sini mail server tujuannya yaitu di sini untuk memahami fungsi mail server, yang kedua mengenal protokol mail server, yang ketiga mensimulasikan dengan Cisco Packet Tracer. Di sini ada pengertian mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Di sini ada fungsi mail server, yaitu mail server ini berfungsi sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Web server, protokol ada protokol email juga. Apa itu SMTP? Di sini Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP adalah suatu protokol untuk berkomunikasi dengan server guna mengirim email dari lokal ke email ke server sebelum akhirnya dikirim ke server email penerima. Proses ini dikontrol dengan mail transfer agent atau MTA yang ada dalam server email Anda. Nah, kita langsung masuk aja ke percobaan skenario. Di sini yang pertama ada skenario, yaitu dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan mail server yang dihubungkan dengan DNS server. DNS server di sini berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi untuk skema jaringan tetap, menggunakan skema jaringan yang digunakan pada Particle Web Server dan FTP server. Nah, di sini ada skemanya, di sini ada langkah percobaan. Buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan DNS server 33.33.1 dan mail server 43.43.43.4. Nah, kita masuk ke Cisco-nya. Kita mulai dari PC1, lalu lakukan CMD, yaitu ping
43.43.43.4. Lalu kita quit dulu. Quit ping 3.4. Kita tunggu sampai tersambung. Nah, sudah reply, berarti sudah tersambung. Lalu masuk ke PC4, lakukan ping 43.4. Nah, sudah tersambung juga. Lalu ke laptop, lakukan ping juga 43.4. Nah, sudah tersambung, udah reply. Lalu ke smartphone, ping 43.4. Nah, juga sudah tersambung, sudah reply form. Kita masuk langkah selanjutnya, yaitu tambahkan entry dns.com pada DNS server seperti gambar berikut, seperti gambar ini ya. Nah, kita masuk ke DNS, lalu ke service, masuk ke DNS. Nah, ini sudah on. Lalu tambahkan mailku.com dengan type arecode. Terus ininya 43.43.4 sudah ya. Terus kita lanjut langkah selanjutnya, itu pada PC1 dan laptop jalankan perintah nslookup seperti berikut, yaitu nslookup mailku.com. Nah, kita lakukan di PC1, command prompt, lalu nslookup mailku.com. Kita coba. Kita tunggu ya. Sebentar kok tidak berjalan. Nah, ini sudah ke resum juga ke address 33.33.33.1. Terus ini sudah ya. Lalu ke laptop juga kita coba nslookup mailku.com. Nah, ini juga sudah terisam. Nah, karena sudah, kita lanjut ke langkah berikutnya. Pada mail server, kita aktifkan server email dan buat 2 akun email untuk penggunaan seperti gambar berikut, yaitu user 1 dan user 2. Kita lanjut. Lalu kita klik server mail di sini. Masuk service, lalu email. Nah, kita masukkan user 1, password user 1 juga, tambah user 2, password user 2, tambah. Nah, sudah. Domainnya mailku.com. Nah, sudah di set. Ini sudah. Kita lanjut langkah berikutnya.
Pada PC1 kita konfigurasi aplikasi mail client dan coba mengirim email dari user 1 PC atau PC1 ke user 2 laptop. Kita lakukan ya. Klik PC1, lalu desktop, kita ke email, terus untuk username-nya itu kita pakai user 1, email address-nya user 1 @mailku.com, mailku, kita lihat dulu untuk komingnya. Oke, mailku.com. mailku.com. Untuk username user 1, passwordnya juga user 1, lalu kita save. Setelah itu tahap selanjutnya coba mengirim email. Kita coba mengirim email. Nah, kita compose to user 2 @mailku.com. Kita tulis subjeknya, ini dari user 1, isinya sama, ini dari user 1, kita send. Nah, sudah kita kirim, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu lalu kita konfigurasi aplikasi mail client pada laptop dan klik tombol receive seperti ada gambar berikut. Seperti ini. Nah, kita coba. Kita coba laptop, lalu email, sini user 2 @mailku.com. Nah, oh maaf, ini untuk email. Ntar kita lihat. User 2 mailku.com, user 2 save, kita receive. Nah, ini dari user 1 sudah masuk ya. Lanjut, perintah selanjutnya, pada aplikasi mail client di laptop coba reply email yang masuk tersebut dan kemudian coba cek di PC1 kembali apakah email reply sudah masuk atau belum.
Nah, kita coba replay tadi yang dari laptop. Replay. Terima kasih, mail sudah masuk. Kita send. Nah, lalu kita cek pada PC 1 apakah sudah masuk atau belum. Receive. Nah, email sudah masuk. Terima kasih, email sudah masuk. Nah, beginilah simulasi dengan Cisco Packet Tracer tentang FTP server sekaligus mail server. Sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.